Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada belajar mandiri kali ini kita akan membahas ukuran letak suatu data. Ukuran letak menunjuk pada suatu ukuran yang membatasi data menjadi beberapa bagian. Ukuran letak suatu data yang pertama yaitu median, yang kedua kuartil, yang ketiga desil, dan yang keempat yaitu persentil. Baik, kita mulai yang pertama, yaitu median. Median, karena kita datanya ada dua, yaitu data tunggal dan data berkelompok, maka yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu data tunggal. Di sini median adalah nilai pertengahan dari kelompok data yang telah diurutkan terlebih dahulu. Jadi syarat untuk mencari median yaitu datanya harus diurutkan terlebih dahulu menurut besarnya. Misalnya kita punya sekumpulan data yaitu X1, X2, X3, X4 sampai dengan Xn, di mana X1-nya itu harus kurang dari 2, kurang dari X2, dan X2-nya harus kurang dari 3, X3-nya kurang dari X4, dan seterusnya sampai dengan yang tertinggi yaitu Xn. Jika banyaknya data ganjil, maka median sama dengan data yang di tengah atau data yang ke n tambah 1, di mana n ini merupakan banyaknya data. Ulangi lagi, data tunggal itu kalau data tunggalnya itu banyaknya data ganjil, maka letak median yaitu pada data yang ke n tambah 1 dibagi 2, dengan n merupakan banyaknya data. Sedangkan jika banyaknya data genap, maka median adalah nilai rata-rata dari data yang ke n dibagi 2 dan data yang ke n dibagi 2 tambah 1. Sehingga bisa disimpulkan bahwa median suatu data yaitu data ke X tambah 1 dibagi 2 kalau n-nya ganjil. Misalnya banyaknya datanya itu ada 7, ada 9, ada 12, dan seterusnya. Tapi apabila n-nya itu genap, maka mediannya yaitu data yang ke n tambah 2 ditambah data yang ke n tambah 1 plus dibagi 2, kemudian dibagi 2, karena tadi merupakan rata-ratanya. Ini kalau n-nya genap, misalnya datanya itu ada 8, ada 10, dan seterusnya. Baik, kita ambil contoh di sini ada data 3, 10, 9, 4, 5, 8, 8, 4, dan 6. Yang ditanya yaitu mediannya. Nah, sekarang seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa untuk mencari median maka datanya harus diurutkan terlebih dahulu. Sekarang kita lihat data aslinya itu 3, 10, 9, 4, dan ini belum urut. Maka data ini kita urutkan terlebih dahulu dari yang mulai kecil sampai yang besar. Dan yang terkecil kan 3, kemudian ada 4-nya ini ada 2, 5, 6, 8, 8, 9, 10. Nah, sekarang kita lihat di sini datanya urut. Nah, sekarang kita lihat juga ini datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, datanya ganjil, maka mediannya yaitu data yang ke n tambah 1 dibagi 2, karena n-nya ganjil, berarti kita menggunakan ini, rumus ini. Nah, X ini merupakan datanya, sedangkan indeksnya itu yang ke-nya, ke berapa. Nah, sekarang kita lihat, ini n-nya ada 9 ganjil, maka median dari data itu yaitu xn tambah 1 bagi 2, sehingga dapat x9 tambah 1 dibagi 2, 10 bagi 2, 5, jadi data yang kelima. Nah, sekarang kita hitung dari samping kiri, yaitu data yang kelima, ini data yang ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sehingga data kelima jatuhnya di sini. Sehingga median dari data ini yaitu sama dengan 6, yaitu X5 sama dengan 6. Nah, sekarang kita lihat lagi contoh yang B.
Contoh yang B juga, ini datanya belum urut, maka kita urutkan terlebih dahulu, yaitu 3, 4, 4, 5, 5, 6, 8, 8, 9, 10. Nah, sekarang kita lihat datanya ada berapa. Kalau kita hitung di sini datanya ada 10. Berarti karena 10 itu genap, maka mediannya yaitu data yang ke N per 2, yaitu N nya 10, jadi 10 per 2 ditambah data yang ke 10 bagi 2 ditambah 1, atau bisa ditulis data yang kelima ditambah data yang ke-6 dibagi 2. Nah, sekarang kita hitung dari sebelah kiri, data yang kelima itu berapa. Ini data ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dan kebetulan data yang kelima juga nilainya 5. Nah, maka ditulis ini 5. Ulangi lagi, data yang kelima, ini data yang kelima, ini data ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan kebetulan nilainya juga 5, maka di sini data yang kelima sama dengan 5. Sedangkan data yang ke-6, nah ini juga kebetulan juga nilainya 6, maka di sini tambah 6 bagi 2 sama dengan 5,5. Nah, sekarang anak sekalian, kita sudah belajar menentukan atau mencari median untuk data tunggal. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya datanya itu disajikan dalam bentuk kelompok atau tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk mencari median dari data yang berkelompok, maka kita gunakan rumus ini, yaitu ME ini median sama dengan TB tepi bawah kelas median, ditambah setengah N nya itu banyaknya data atau jumlah frekuensi, dikurangi F besar itu jumlah frekuensi sebelum frekuensi median, dibagi F kecil itu frekuensi pada kelas median, dan dikali C terakhir yaitu panjang kelas. Baik, sekarang kita perhatikan di sini, kita ambil contoh, kita kelompokkan dulu supaya gampang melihatnya. Nah, sekarang kita lihat contohnya untuk data yang disajikan dalam bentuk tabel seperti ini. Kalau ada data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi atau data berkelompok, maka mencari mediannya kita gunakan rumus ini. Nah, sekarang kita perhatikan. Yang pertama kita cari untuk mencari median dari data yang disajikan dalam bentuk seperti ini, yaitu mencari letak median. Nah, letak median ini diperoleh dari setengah N. Kita lihat di sini, dari setengah N ini. Nah, karena setengah N padahal N nya ini jumlahnya, tadi dikatakan N itu jumlah frekuensi, maka setengah kali 80. Nah, setengah kali 80 itu sama dengan 40. Hal ini berarti bahwa median terletak pada data yang ke-40 dan dicari dari frekuensi. Ternyata data yang ke-40 pada frekuensi ke-17 yang terletak pada interval keempat, yaitu pada 45 sampai 49. Nah, lebih mudahnya begini data yang ke-40 itu. Sekarang kita lihat. Di sini frekuensinya kan 8, berarti ini 8 ini pada interval pertama, maka artinya data ke-1 sampai dengan data ke-8 adanya pada interval pertama, sehingga data yang ke-9, mulai data yang ke-9 adanya di sini. Data yang ke-9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 adanya pada interval ke-35 sampai 39. Nah, sekarang 8 tambah 10 baru 18, padahal tadi kan data yang ke-40 ditambah lagi 13, berarti sampai dengan data yang ke-31, ulang lagi, 8 tambah 10 tambah 13, berarti 31. Nah, berarti sampai dengan data ke-31 adanya di interval 40 sampai 44. Ulangi lagi. Data sampai dengan data ke-31 adanya di interval 40 sampai 44. Kenapa tadi 31? Karena ini 8, artinya interval pertama, data yang ke-1 sampai 8 pada interval pertama. Mulai
data ke-9 sampai 18 adanya pada interval 35 sampai 39. Nah, data ke-19 ini kan 8 tambah 10 18, berarti 19 sudah masuk ke sini, ke kelompok ini yang frekuensinya 13. Nah, berarti data yang ke-19 sampai ke 31 adanya pada interval 40 sampai 44. Nah, berarti 32. Nah, 32. Nah, berarti tadi 31. Berarti 32 mulai 32 adanya di sini. Sampai berapa? Ya berarti 31 tambah 17. 31 tambah 17 berarti 48. Berarti data ke-31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 sampai dengan 48 adanya di sini. Berarti data yang ke-40 tadi adanya atau letaknya pada frekuensi 17 atau pada interval 45 sampai 49. Nah, sehingga di sini dikatakan bahwa data ke-40 terletak pada frekuensi 17 atau pada interval ke-4 yaitu 45 sampai 49. Nah, sekarang dari sini kita akan mencari yang pertama di sini tepi bawah kelas median. Nah, tadi intervalnya itu kan kalau frekuensinya ada di sini, intervalnya 45 sampai 49. Berarti tepi bawahnya, karena batas bawahnya di sini 45, maka tepi bawahnya 45 dikurangi 0,5 atau sama dengan 44,5. Nah, sekarang kita lihat tepi bawahnya 44,5. Nah, kemudian lagi kita cari yaitu jumlah frekuensi F besar nih, jumlah frekuensi sebelum frekuensi median. Nah, frekuensi mediannya kan 17, maka jumlah frekuensi sebelum 17 ini yaitu jadi 8 tambah 10 tambah 13 sehingga sama dengan 31. Nah, kemudian ulangi lagi. F besar yaitu jumlah frekuensi sebelum frekuensi median. Tadi sudah diketahui bahwa frekuensi mediannya itu 17, maka jumlah sebelum ini ya berarti 13 tambah 10 tambah 8 sama dengan tadi sini 31. Kemudian dicari lagi F kecil. F kecil itu frekuensi pada kelas median. Tadi frekuensi mediannya kan di sini di 17. Maka F kecilnya sama dengan 17 gitu. Nah, terakhir yaitu mencari panjang kelas. Seperti mencari panjang kelas pada modus, maka panjang kelas cukup dicari selisih antara batas bawah dengan batas bawah, dua batas bawah yang berurutan diselisihkan. Jadi 5 kurangi 30 sama dengan 5. Sehingga kalau kita cari mediannya dari data tersebut yaitu TB ditambah setengah N dikurangi F dibagi F kecil kali C, diperoleh TB-nya tadi kita sudah hitung 44,5 di sini. Kemudian setengah kali N-nya tadi 80, ini jumlah frekuensi dikurangi F besar. F besarnya tadi udah dapat 31. Kemudian dibagi F kecil yaitu frekuensi median 17 dikali C. C-nya 5. Sehingga kalau kita hitung, ini cara hitungnya lihat. Ini setengah kali 80 dulu, 40 dikurangi 31, 9. Jadi 9 dibagi 17 kali 5. Kemudian dijumlah dengan 44,5 sehingga dapat 47,15. Nah, itu kita mencari median dari data yang berkelompok. Baik, ini dulu mencari median dari data yang berkelompok. Silakan dibuka latihannya untuk menjawab atau berlatih pada latihan dalam mencari median baik data berkelompok maupun data yang data tunggal. Terima kasih.